Itu waktu itu umur berapa Om? Mengawali karir? Masih unyu-unyu ya, masih belia. 17? Nggak penting umur itu, nggak penting. Penting spirit dan passion. Oke. Secinta ini sama dunia seni peran. Wajib. Wow. Cinta itu harus ditumbuhkan. Ya, orang bisa berhasil itu karena unsur kecintanya itu memang pol-polan. Habis-habisan gitu, nggak ada urusan apa kata orang. Yang penting gue cinta banget. Semua orang bilang, udah dong cus, terlalu patah segala macam. Itu urusan kedua. Patah gue hati-hati, gue tahu diri juga. Tapi gue lakukan itu, kenapa? Selagi gue masih bisa dan gue masih kuat, gue lakoni gitu loh ya. Macam betul aja. Di depan saya ada seorang senior di dunia Akhirat. di dunia seni peran. Wah, Mathias Muchus, nama yang tidak pernah kenal. nama yang tidak pernah usai kayaknya. Dari dulu Usang dia usai. usai. Nama yang tidak pernah usang. Usang apa usai? Usang aja. Oh gitu ya. Lebih menarik dong. Nggak pernah usang. Oh. Nggak pernah tua, nggak pernah layu, nggak pernah jelek, nggak pernah gitu. Wow, tepuk tangan dong Mathias Muchus. Aku dulu nonton Petualangan Sherina, pertama kali tahu Om Ucus. Kalau di zamanku, kan lahirnya tahun 98? Serius. 92 Om. Kamu generasinya Sherina berarti? Iya, aku generasi Sherina. Tapi ya taunya sebagai bapaknya Sherina pada saat itu. Iya. Ternyata di belakang sana banyak cerita seorang Mathias Muchus yang lebih luar biasa lagi. Yang positif itu kan? Iya. Karena kata orang positif sih Om. Positif. Kalau dulu tuh kan nggak ada TV kuning gitu ya. Jadi semua tuh pakai tulisan-tulisan majalah segala macam. Jadi nggak kepegang gitu loh. Jadi nggak ada rekam jejaknya. Jadi aman. Aman. Selamat lah. Bang, Om, boleh diceritakan Om, sebelum masa keemasan 2000 itu kan Petualangan Sherina seperti membangkitkan dunia perfilman pada saat itu. Iya. Dan Om berada di sana salah satunya. Itu boleh diceritakan awal mulanya gimana sih Om mengawali seni peran ini sendiri? Berat. Dulu. Ini kayak ceritakan dengan opung ini ya. Iya, saya itu beranjak dan mengawal itu dari tahun 80-an. Saya masuk IKJ itu, kebetulan saya di IKJ tahun 79. Dari 80-an itu saya udah mulai main film. Dulu TVRI. Oke. Jadi ada beberapa nomor di TVRI, program TVRI itu saya ikut. Dan sampai akhirnya film pertama saya itu dengan sutradara legend, almarhum juga. Namanya Wim Umbo. Oh, yang tadi dibahas. Itu Oh, pertama iya. kali ketemu dengan Meriam Bellina. Wow. Karena saya pertama kali main itu sama Meriam Bellina di film Perkawinan 83. Oke. Itu waktu itu umur berapa Om mengawali karir? Masih unyu-unyu ya, masih belia. 17? Nggak penting umur itu, nggak penting. Penting spirit dan passion. Oke. Makanya saya bilang sekarang tuh nggak usang itu karena saya punya passion. Saya punya semangat. Itu yang membuat eksistensi saya itu tetap berada di dunia seni peran sampai detik ini. Yang orang udah banyak bosan keluar masuk seni peran, saya tuh masih stay di sana terus gitu loh. Karena saya enjoy bisa jadi siapapun. Dan nggak tua-tua. Nah itu juga saya bingung. Iya. Ya. Petualangan Sherina, ini kayak lagi nengok langsung bapaknya Petualangan Sherina dan itu masih seperti itu. Kalau gitu kita sekarang juga pindah ke Bandung. Iya, kita semua pindah ke Bandung. Keren. Kira-kira nih Om, dari sekian banyak ini karakter yang udah dimainkan, kira-kira peran apa sih yang belum dimainkan sama seorang Mathias Muchus? Banyak yang belum, banyak juga yang lebih banyak yang udah. Saya udah mainin tokoh itu dari tukang beca sampai presiden udah pernah semua. Wow. Dari orang yang normal sampai nggak normal pernah semua. Sampai saya sendiri tuh nggak tahu jati diri saya itu seperti apa sekarang. Karena Serius? ya lompat-lompat terus kan dari karakter A, karakter B, situasi. Jadi kejiwaan saya ini sebenarnya udah keganggu. Saya nggak tahu siapa diri saya sendiri. Tapi saya enjoy, nggak masalah kan. Yang penting saya tidak merugikan orang lain, tidak menyakitkan orang lain. Tetap kerja disiplin, tetap totalitasnya tinggi, tetap aja dedikasinya bagus gitu loh. Jadi nggak masalah. Yang paling mengesankan peran yang mana? Banyak banget. Salah satu yang paling tidak bisa dilupakan, wah bisa kill that peran. 88 itu ada satu film judulnya
Istana Kecantikan. Karena tokoh dia itu memang tokoh yang ketika itu nggak lazim untuk dibikin cerita atau film. Tokoh gay. Oh, Waktu tahun itu 80-an? 88. Oke. Saya main sama Nurul Arifin dan itu yang membuahkan citra pertama saya di toko itu. Nah, bayangin kesulitan saya itu ketika itu harus riset tokoh gay yang notabene di Indonesia itu belum bisa dibicarakan, belum terbuka dan masih tabu. Dan saya harus riset tokoh gay itu seperti apa. Belum ada nih. Ada rupanya salah satu spot yang ada di bawah tanah dulu waktu itu namanya Pers Club tuh. Itu kumpulan mereka tuh di Silang Monas dulu tempatnya itu. Dan Om ke sana? Saya ke sana dengan gemeteran sebetulnya karena saya dunia gitu masih gelap kan di kepala saya harus memainkan tokoh gay sementara saya nggak punya riset apapun, nggak punya kenal sedikit pun, nggak tahu lah pokoknya. Terus saya masuk ke sana ke Pers Club mereka ya, klub gay itu di sana. Tiba-tiba di sana tuh ada musik, duduk. Terus saya lihat, agak gelap, remang-remang kayak gitu, pakai singlet, kumisan kayak ente. Persis, nggak looknya, bentuknya aja. Berarti kayak gay. Iya, klimis. Ini Udin soalnya. Jogging, kemudian asap rokok segala macam. Saya turun ke bawah kan, dia di basement dia tuh di bawah tanah. Pas sampai di bawah itu tiba-tiba ada yang kenalin saya. Mucus ya. Oh, jadi kamu juga? Enggak, bukan. Enggak. Saya. Lu ngapain kesini gini? Bener nih, lu kan bagian dari kita. Enggak. Saya di sini mau riset. Riset apaan? Ada kerjaan di film. Saya mau memainkan tokoh gay. Serius lu? Serius. Ya sendirian pada waktu itu? Sendiri, dengan nekat saya masuk ke sana. Serius, itu pengalaman nggak bisa lupakan sampai sekarang. Akhirnya karena saya ceritain ceritanya skenario itu sebetulnya sangat membuka wawasan masyarakat dengan hadirnya film itu. Akhirnya saya diajak ke tempat khusus, ngobrol sama dia dan di situ saya gali tokoh-tokoh gay seperti apa gitu segala macam. Akhirnya saya berminggu-minggu sana saya jabanin sampai saya riset secara terbuka. Teman-temannya yang lain itu pada senang karena cerita itu mendukung komunitas mereka gitu loh ya, supaya ada pengakuan gitu loh. Wow. Akhirnya mereka bantu. Sampai ketika ada adegan kawinan di gereja depan Gambir tuh ke katedral. Scene-nya di situ pas saya keluar sama Nurul habis kawinan itu tiba-tiba ekstra itu dari mereka semua karena mereka minta, boleh nggak kasih tuh dong sama itu unit lu, kita yang main dan nggak usah dibayar di segala macam. Yang penting kita lewat gitu. Iya gitu loh. Wow, dengan senang hati berpuluh-puluh tuh mereka tuh jadi pagar betis ya. Tapi adegan itu nimpukin saya sebetulnya karena dia nggak suka saya tuh kawin dengan perempuan. Gitu. Serunya di situ. Itu yang agak nerdek sebetulnya memainkan tokoh itu. Itu yang mengesannya. Yang lain ya banyak lah. Artinya di sana ada integritas yang kita pertaruhkan untuk memerankan sebuah tokoh, mengambil pekerjaan tersebut dengan penuh resiko yang telah ditanggung. Itu yang selama ini dipegang. Ya, semua pekerjaan itu kan harus punya tanggung jawab ya. Oke. Integritas kan dari tanggung jawab. Ketika kamu bilang oke, dan sign segala macam, itu udah ada perangkat integritas, disiplin, totalitas, bla bla segala macamnya gitu. Itu wajib. Jadi nggak ada lagi tawar menawar itu. Oh kan ceritanya gini, jadi main gua gini aja. Oh kan ini pemain lawan main gua begitu, jadi gua begini aja. Nggak ada itu. Nggak boleh dan nggak ada, itu haram hukumnya. Kalau di dunia sinetron itu haram hukumnya. Malah bisa dibilang subversi. Subversinya orang kesenian ya. Jadi kita tuh nggak boleh main-main sama profesi ini gitu loh. Karena apa? Profesi ini akan dilihat sama orang, akan menjadi semacam inspirasi, akan menjadi sebagai tontonan, hiburan segala macam, buat healing segala macam. Jadi harus pure, murni, dan nggak boleh ecek-ecek dan nggak boleh punya semangat yang separuh-separuh. Harus total gitu loh. Harus benar-benar bagus segala macam. Semua elemen itu dibicarakan. Jadi nggak ada lagi yang peran gue kan gini doang, jadi gue apa-apa dan sendiri. Ntar tergantung depan kamera aja nanti kita omongin. Nggak bisa gitu dong. Yang namanya dunia film itu kan kerjaan kolaborasi. Jadi semua perangkat kita yang ada depan kamera ini nilainya sama. Sutradara punya asupan, pemain juga ada, DOP, kameramen semuanya ada, soundman segala macam. Semua itu mengkontribusi dalam satu interpretasi, kemudian jadi satu kesatuan penafsiran. Maka itu malah milik kita. Scene ini milik kita.
bukan miliknya si pemain A, B, C, D. Enggak, termasuk ekstra sekalipun itu penting. Jadi nilai-nilai kayak gitu yang harus ditanamkan sama, ya kalau dibilang pemain atau siapapun kru segala macam gitu. Nggak usah sok kagum, mah biasa aja. Oke itu. Enggak. Tapi memang itulah yang dimiliki oleh teman-teman senior, saya bilang. Artinya mereka punya kredibilitas yang nggak main-main untuk sebuah seni peran. Betul. Karena senior-senior itu dulu yang notabene adalah orang-orang yang by proses semuanya. Jadi untuk mendapatkan peran kecil pun by proses. Jadi perjuangan mereka tuh berdarah-darah. Kalau sekarang itu perjuangan pemain sekarang tuh kan bisa dianggap kebanyakan ya gampang gitu ya. Entah itu dari agensi, entah itu dari mall, entah itu dari ketemu di mana, ketemu segala macam. Jadi nggak punya satu jalur yang benar-benar disiapkan untuk seorang pemain gitu. Dulu tuh kita masuk ke dalam kancah acting gitu ya, baik dari sekolah maupun dari sanggar dan segala macam, udah dididik sekian bulan, sekian tahun segala macam, sampai siap betul itu secara individu. Kalau kita nggak siap betul, kita nggak mau bertarung di masyarakat, bahaya. Membuat buruk nama sekolah atau nama sanggar atau nama agensi. Taruhannya kan gede, kan mereka serius tuh ngelola kita gitu loh. Iya. Tiba-tiba kita masuk ke sana cuma pengen label aja. Oh, di mana lo? Oh, pernah gua jadi anak IKJ, pernah gua jadi sanggarin segala macam. Cuma label aja. Jangan dong. Kasihan dong, gitu ya. Yang bikin agensi itu kan serius kan. Pengen mengelola anak-anak yang kalau bisa itu dijadiin kesiapan sebagai seorang aktor tuh ada di tubuhnya gitu loh ya. Ide nanti mau dia pakai dimanapun gitu loh, nggak malu-maluin gitu loh. Wow. Kalau sekarang kan lihat ntar aja deh. Ya lihat ntar aja, akhirnya apa yang kamu dapetin? Akhirnya depan kamera itu kamu jadi aktor Q. Dikasih petunjuk baru jalan. Kalau nggak dikasih petunjuk atau instruksi dari saudara segala macam, nggak ngerti apa-apa. Kan repot. Ntar keburu hujan, nggak syuting deh. Iya kan? Bisa aja. Iya dong, tadinya udah selesai sebelum hujan, tiba-tiba nggak selesai. Karena lu ulang-ulang dulu, sampai take 12, gara-gara lu nggak mudeng gitu loh, mau ngapain gitu loh ya. Udah dikasih direct pun nggak mudeng. Udah nggak mudeng, karena malamnya begadang. Habis minum pula, kopi maksudnya. Oh gitu, makanya melotot. Sukses sebagai seorang aktor. Kat sempat juga mencoba peruntungan menjadi seorang sutradara. Itu nggak gimana? mencoba itu. Saya tuh pengen tahu apakah kemampuan saya di bidang pensutradaraan itu oke atau enggak. Saya di dalam dunia keaktoran saya sekian puluh tahun itu, saya pengen jadi sutradara sekali aja gitu. Habis itu udah balik lagi gitu. Dan ternyata bisa. Judulnya tahun 2011 ya. Iya. Judulnya itu Rindu Purnama. Rindu Purnama. Iya, film layar lebar. Lumayan gede itu film. Tapi karena promosi yang tidak mumpuni, nggak maksimal, sehingga ya mungkin kalau film itu diputar sekarang mungkin ceritanya jadi beda. Oh, mungkin ya. Gitu. Mungkin nggak ada yang nonton. Kesulitan menjadi seorang aktor. Biasanya tadi kan bilangnya katanya kehilangan jati diri yang sesungguhnya. Itu biasanya ke bawah nggak sih Om sampai ke rumah? Lu nanya kesulitan apa dulu nih? Kesulitan untuk membedakan kehidupan yang Matias Mucus dan mungkin dengan peran yang lagi diperankan. Karena jam terbang, karena sering kali kita melakukan hal yang sama, kemudian kita tahu trik-trik untuk menjadi orang biasa lagi gitu ya. Tidak dalam karakter itu lagi. Salah satu yang saya lakukan itu saya split banget. Misalnya kalau si tokoh ini memangnya pelit banget gitu ya, sampai dekat rumah saya menjadi murah hati banget, saya bagi-bagi duit ke orang-orang. Gitu. Jadi di split itu maksudnya simbol ya. Di split aja dengan misalnya kalau udah selesai syuting, kemudian saya mancing ke laut dalam semingguan gitu, relax. Zaman sekarang pernah healing ya? Healing. Kita healing dulu kayak gitu-gitulah sampai jernih lagi baru masuk ke dalam satu produk lagi gitu. Karena kenapa bisa kayak gitu? Kalau aktor-aktor yang bener kayak gitu, karena memang dari hati banget. Peran itu memang baperan banget deh sama peran itu. Artinya peran itu tuh dijadiin obses. Dalam tidurnya, dalam jalannya segala macam kayak gini, dia terobses sama tokoh itu. Nah, kalau konsepnya obsesi dengan tokoh itu, kita nggak akan lepas dari peran itu, walaupun di luar kamera. Tapi itulah yang harus dijaga sama sang aktor sampai selesai syuting, dibungkus secara keseluruhan. Baru dia kemudian mencoba untuk recovery lagi, gitu.
Kenapa bisa obsesi itu? Pertama, kita memang harus menumbuhkan cinta banget sama peran itu. Hingga akhirnya hidup dengan peran itu. Kalau nggak cinta, kita nggak akan bisa menghidupi itu kan. Kalau lu cinta kan apapun bisa lu lakukan kan. Iya. Seperti gue bilang tadi bahwa gue bisa masuk ke klubnya para teman-teman kita yang gay tempo hari itu kan itu karena gue cinta banget sama seni peran ini. Apapun gue lakukan gitu loh ya. Wow. Kayak asal nggak bunuh diri aja. Iya, Nanti iya. siapa yang main? Jangan sampai dong. Iya, kalau bunuh diri siapa yang main coba? Oke. Secinta ini sama dunia seni peran. Wajib. Wow. Cinta itu harus ditumbuhkan. Ya, orang bisa berhasil itu karena unsur kecintanya itu memang pol-polan, habis-habisan gitu, nggak ada urusan apa kata orang, yang penting gue cinta banget. Jadi cinta itu bisa menumbuhkan energi, bisa menumbuhkan kreativitas, bisa menumbuhkan spirit, semangat, disiplin dan segala macamnya bisa tumbuh semua dari kecintaan. Kalau cinta aja lu nggak ada, lu cuma cinta duitnya aja atau popularitasnya aja, itu kan cinta mumpuni namanya. Ya kan, kalau uangnya kurang lu nggak cinta lagi kerjaan lu, cuma 50% aja deh gua kasih kerjaannya gitu. Karena cinta lu separuh. Nggak total. Iya. Wow. Lu gimana kalau cinta separuh hati? Pernah nggak sih Om? Nggak pernah. Masih mau nanya. Belum. Pernah nggak sih merasa kecewa dengan dunia seni peran ini sendiri? Atau kan kita udah totalitas nih. Kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai mungkin dari ceritanya, dari pengalamannya. Nggak ada kerjaan yang sama seperti yang kita pikirin dari awal. Semuanya itu by proses. Semua itu bagaimana membuild semua elemen itu menjadi satu kesatuan yang benar-benar nanti kita sampai nggak kecewa. Jadi misalnya lu lihat ketika skenario disodorkan, lu baca segala macam, interest apa enggak lu? Oke. Ya kan, kalau kita bilang nggak apa-apa deh, cari duitnya aja deh, ya nggak gitu dong gitu loh ya. Oke. Jadi bisa kecewa lu ketika lu bilang gua duitnya aja deh, mainnya nanti gampang deh, ceritanya gue nggak suka segala macam. Lu masuk ke sana dan lu syuting kan, banyak kendala yang lu hadapi dan akhirnya lu kekecewaan muncul di situ karena lu nggak suka. Jadi lu suka dulu gitu loh ya, apapun misalnya, either nunggu sekalipun di lokasi, misalnya lu di calling jam 10 baru di take jam 3. Kalau memang lu suka dengan kondisi kreatif film, nunggu itu adalah bagian kerjaan lu. Enggak juga kosong bengong segala macam, tapi ketika lu masuk ke dalam peran itu, lu nunggu itu juga lu udah jadi si A atau si B atau si C gitu loh. Either lu bercanda sama teman-teman di balik kamera, gak apa-apa, tapi ini otak lu tuh masih kerja, bahwa proses kreatif lu tuh masih jalan gitu loh. Oke. Om Ucus, Yes. kita cerita hingga akhirnya jujur secara pribadi ini bukan peres, tapi memang aku Peres bukan peres. peres. Itu aja nggak bisa ngomong kan? Oke. Itu sampai akhirnya satu film dengan Om Ucus, dan Om Ucus itu salah satu inspirasiku di samping mungkin nama-nama besar lainnya Christine Hakim dan lain-lain itu. Aku betul-betul amazed gitu nengok kalian para senior. Iya, memang pantas untuk disombongkan sih, ya. Gimana ceritanya hingga akhirnya nanti kita akan berada di satu film ini? Setiap kali kita menghadapi sebuah kerjaan, semua elemen yang ada di dalamnya, elemen pendukung termasuk aktor sekalipun, itu menghadapi gelas kosong. Oke. Walaupun gua pengalaman, walaupun si A, si B segala macam pengalamannya cuma sedikit segala macamnya, tapi tetap kita tuh mulai dari zero semuanya. Oke. Kita nggak tahu apa ini. Artinya ketika kita discuss tentang skenario ini, semuanya itu kita kasih kontribusi kita kepada isinya. Lama-lama kita ngebangun bareng-bareng tuh istilahnya. Kan gue juga nggak tahu siapa peran gue kan. Kan gue bukan si Rizal kan. Gue Matias Bucus gitu. Nah, gimana gue jadi Rizal? Gimana lo jadi si Udin segala macam gini kan. Itu kan kita bareng tuh kerjanya. Ya kan, kita cari, kita riset, kita survei, kita ini segala macam gini-gini, kita nge-build bareng-bareng tuh, ngebangun bareng-bareng gitu loh ya. Jadi nggak ada satu yang lebih pintar. Cuma mungkin persoalannya yang lu maksud tadi masalah pengalaman aja. Nah pengalaman itu kan ada orang yang udah lama banget, tetap aja biasa-biasa aja mainnya, tetap aja disiplinnya lemah segala macam gitu ya. Ukuran pengalaman itu nggak jadi ukuran. Ya kan, walaupun Onta itu ada di Arab, tapi dia kan nggak pernah bisa bahasa Arab kan? Ya kan? Walaupun dia lama di Arab, tapi si Unta kan nggak pernah bisa bahasa Arab, ya kan? Baru nyambung. Aduh,
Nggak nyambung. Enggak kok larinya langsung ke unta gitu. Enggak, Tiba-tiba maksud gua, singkat padat unta. enggak, maksud gue itu walaupun kita udah berpengalaman gitu loh ya, tapi belum tentu kita tuh hebat dan mahir gitu loh. Maksud gue kayak gitu. Itu analogi aja ya saudara-saudara. Cuma contoh aja yang biasa disebutkan orang di pasar-pasar kayak gitu. Jadi kita nggak mau membangun bareng-bareng gitu loh ya. Jadi nggak ada itu yang namanya lu kagok, lu ini apa segala macam. Enggak, singkirkan dulu perasaan kayak gitu. Tanggung jawab kita terhadap ini, bukan tanggung jawab kita terhadap individu si A, si B segala macam. Iya betul dia artis besar segala macam. Iya, respect aja boleh lah, hormat segala macam. Tapi nggak, dalam kerjaan kita profesional. Anda boleh memberikan kontribusi terhadap interpretasi, analisa, skenario segala macam. Gua juga harus ngasih juga supaya nanti interpretasinya Anda sama saya itu bisa ketemu. Nanti beda, nanti kita diskusin segala macam. Lama-lama kan ketemu. Nah, ketemu itulah yang akan disepakati. Kemudian sutradara mengamini itu. Kemudian saudara tinggal go aja tuh nanti di lokasi. Sumpah ini kayak betul-betul kayak kuliah perfilman sama orang yang memang udah puluhan tahun berada di sini, luar biasa. Gue barusan ngebual. Film yang membuat aku waktu itu nangis adalah Laskar Pelangi. Laskar Pelangi apa Sang Pemimpi? Iya, itu dua-duanya memang bikin nangis sih. Nah. Ya, tugas gue untuk membuat orang nangis tanpa harus gue cubit. Wow, dan Om Ucus di situ betul-betul luar biasa, Om. Itu gimana cara masuk karakternya itu, Om? Karena itu betul-betul nggak banyak ngomong, tapi gila itu kayak... Ya itu seperti saya bilang tadi bahwa kita tuh udah menjadi dia. Saya itu udah menjadi bapaknya Ikal dengan segala permasalahan, dengan segala perasaan, kekecewaan, harapan segala macam. Tiba-tiba nggak dapat sesuatu, kemudian mau diapain nih anak-anak sendiri segala macam. Akhirnya ya udah mungkin keadaannya kayak gini. Nah dengan kepasrahan dia itu, aku mainin dengan tempo sedikit itu udah nyut gitu di hati. Iya, kayak gitu. Ada memang perasaan, ada juga masalah teknik yang aku ketengahkan gitu loh ya, dengan memberikan tempo atau pause atau semacam itu gitu loh ya. Jadi kayak orang main itu nggak gini, bukan asal tabrak. Main itu bukannya pengen cepat selesai. Main itu bukannya beban. Banyak orang kan sekarang tuh main tuh action, kayak beban banget. Jadi gelagapan, kecepatan, segala macam akhirnya nggak menimbulkan apa-apa, nggak bisa dirasakan secara maksimal. Tapi kalau main itu tidak beban, kita udah jadi si A tanpa kita tahu bahwa kita itu lagi ditonton orang, ada kamera segala macam. Perasaan kita tuh udah tinggal antara gue dan lawan main gitu loh ya. Ini udah nggak kelihatan lagi. Kalau udah sampai titik itu, nah itu Anda berhasil masuk ke dalam peran itu dan persoalan itu. Susah ya? Makanya secara teori susah. Tapi kalau seorang maestro itu mah enggak, maksudnya ya itu kan by proses juga. Karena aku juga puluhan tahun belajar. Sumpah, itu pun nggak juga aku merasa hebat karena setiap kali kerjaan baru selalu gue mulai dari nol juga. Sama aja gitu loh ya. Proses adaptasi itu salah satu teori acting juga ya. Adaptasi yang memang pas dan kena gitu loh ya. Jadi banyak orang ngerti teori segala macam tapi tidak adaptif tuh, nggak punya adaptasi. Artinya perasaan itu tidak dimilikinya, tapi dimengertinya. Nah kalau ngerti aja semua orang juga ngerti kan, secara teoritis ngerti. Tapi apakah dia bisa mampu memainkan perasaan itu? Nah itu kan perlu semacam adaptasi sama lingkungan, sama persoalan, sama keadaan, sama anak, siapa ini, siapa itu, segala macam gitu. Jadi banyak elemen yang membuat kita itu bisa masuk ke dalam wilayah perasaan semacam itu. Akhirnya rasa yang bermain. Dari semua hal memang harus rasa, ujung-ujungnya harus rasa. Karena gini, konsep seorang aktor itu, Anda belajarlah gini. Sikit-sikit lagi, udah ada ini terakhir. Pinter ini nanti penontonnya. Aktor itu kan tugasnya cuma satu. Make believe ya, membuat orang percaya dan yakin sama apa yang dia lakukan. Dari namanya fiksi sekalipun, dia harus memainkan tokoh fiksi, tapi penonton harus yakin dengan apa yang dia mainkan. Nah, jadi acting itu sebenarnya keyakinan, yakin, percaya, make believe, membuat percaya si penonton itu percaya dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu harus kedapat gitunya. Sengarang apapun, kalau ngarangnya itu bisa membuat penonton percaya, itulah yang namanya acting itu. Seni peran itu ada di wilayah itu. Om Ucus ini kan banyak ya keterlibatan bersama Mira Lesmana. Di rumah? Iya. Oh enggak, kalau di kerjaan kita profesional. Oh gitu. Dia dengan milesnya, saya dengan keaktoran saya, dengan segala macam manajemen PH atau
rumah-rumah produksi. Kalau dia itu kan mengelola Miles Production. Oke. Nah, kalau toh dia minta saya untuk sebagai pemain, dia akan lihat saya sebagai seorang pemain. Oh. Jadi nggak sikut-sikutan di rumah main-main, nggak gitu. Aku juga nggak mau. Tetap to be profesional. Casting. Oh. Lah tokohnya bapaknya Sherina tuh gue casting dengan pemain-pemain lain. Jadi kemudian bukan Mira yang memutuskan, tapi ada namanya tim directing dan produser. Tapi banyak pekerjaan yang sama-sama dan semuanya meledak. Gue banyak ngobrol sih, ya pastilah suami istri pasti ngobrol ya. Ngobrol gue sama istri itu pasti soal film, soal macam-macam. Kadang-kadang berdebat soal film. Kadang-kadang nonton film kita bisa bertengkar gitu loh ya. Okay. Karena buat gue tuh itulah cara komunikasi dua insan film dalam satu atap. Wow. Tapi positif, maksud gue tuh nggak harus juga ditakutkan. Kalau nggak, ya mungkin itulah tukar tambah pikiran kita berdua di rumah ngomongin masalah-masalah kreatif gitu loh ya. Oke, kalau keduanya kan memang dari orang-orang besar di industri film. Enggak juga. Amin. Jangan ada kamu. Selalu ada. Dan itu yang terlihat, Om. Nah, melihat industri perfilman saat ini, gimana sih pandangannya Om sendiri? Gue orangnya open minded ya. Gue orang kebuka. Jadi semua persoalan di zaman ini selalu gue terima. Karena inilah faktanya, inilah realitanya gitu loh ya. Okay. Jadi apapun yang dilakukan sama orang kreatif, di dalam dunia film, musik segala macam, inilah bentuk peralihan zaman. Dan kita harus mensiasati itu menjadi punya ada hikmahnya lah, nggak juga mubazir kan produser mereka. Jadi biarkan siapapun membuat atau menciptakan sesuatu tanpa dihalang-halangi, tanpa harus diguru-gurui, biarkan aja mereka bergerak secara generasi mereka, karena mereka yang akan menghadapi masa depan nanti, bukan kita sebagai bukan saya gitu loh sebagai orang tua. Kan lu masih muda kan? Masih. Ya, jadi bukan saya yang ngatur-ngatur mereka. Oh, lu harus begini segala macam, enggak. Kalau mereka bertanya, gue kasih gambaran, itu pun nggak harus gue diterima sama dia, karena mereka punya dunia sekarang ini dengan segala macam mobilitas yang sangat industrial gitu, sangat digital segala macam. Itulah dunia mereka. Ide nanti film akan jadi apa, mereka punya segmen sendiri nanti, mereka punya penonton sendiri. Nah itulah mereka. Jadi nggak usah kesini tuh nggak usah harus dibatas-batas ini kayak gini sekarang gini nanti akan gini segala macam. Contohnya film saya dulu, itu kan dulu. Iya. Zaman itu. Nah mereka tuh kasih kebebasan untuk menjemput masa depannya. Okay. Biarkan aja gitu loh ya. So bijak gue ya. Ya, tapi bagus. Om, sebenarnya apa sih advice kalau dari senior? Nggak ada. Ada dong. Tadi gue udah ngomong banyak advice, tapi gue nggak mau sok-sokan. No, nggak advice. Artinya untuk ntar orang-orang benci sama gue, sok tua lu. sok tua. Walaupun gue tua, tapi jangan dibilang sok. Enggak, artinya anak-anak muda banyak yang baru mau masuk industri ini. Atau mereka yang dibesarkan dari media sosial. Sama kayak aku, mungkin aku dibesarkan di media sosial dan kemudian masuk dengan cepat di industri ini. Itu apa aja sih sebenarnya yang harus diterapkan? Gak apa-apa, nggak usah dipikirin. Biarkan aja mereka bergerak sebagaimana instingnya, nalurinya, dan kemampuannya dengan pendidikan segala macam. Biarkan aja dulu. Nanti mereka yang akan mengedit sendiri manajemen waktunya, manajemen pengetahuan segala macam, nanti jadi sesuatu. Apa itu kita nggak tahu. Jadi biarin aja. Biar aja mereka berkembang gitu loh ya. Biarkan aja. Kasih mereka kebebasan sebebas-bebasnya. Karena kreativitas itu kalau nggak ada kebebasan, kalau cuma ada tekanan, nggak akan jadi kreatif dia. Nggak akan jadi sesuatu. Poinnya kesenian itu kan gitu kan. Ketika kita bisa melepaskan segala macam tekanan itu jadilah sesuatu gitu loh ya. Wow. Jadi biarin aja. Mana kita tahu bahwa mereka juga nanti punya satu peninggalan yang luar biasa, lebih hebat daripada kita. Mana kita tahu? Suatu hari nanti. Iya, suatu hari nanti. Om, kita ngomongin hingga akhirnya satu proyek ini akan segera dimulai. Dan ya, itu pertama kali callingannya gimana sih Om? Boleh tahu nggak sih? Dari TCK-nya sendiri. Suatu hari Michael ya? Iya, Michael Katwani. Telepon gue. Gue udah pernah kenal sama dia waktu dia masih di salah satu stasiun yang lumayan besar gitu ya. Iya. Jadi dia ngobrol gitu, kemudian dia kasih gambaran tentang cerita segala macam. Gue tanya, syuting di mana? Medan. Tanpa AIWO, gue bilang oke. Aku oke. Wow. Kenapa? Kenapa? Nah sekarang gue tuh pengen menghindar kerja dari kota Jakarta.
Oh. Karena kota Jakarta itu udah terlalu padat, secara kerja film tuh udah nggak kondusif kalau menurut gue sih. Udah terlalu padat, terlalu riweh, terlalu buang-buang waktu, di jalanan juga padat, dan kerjanya cuma sebentar, dipaksain sampai malam, sampai subuh, dan akhirnya sakit, akhirnya jadi persoalan kayak gitu. Jadi maksud gue tuh udah nggak sehat gitu loh ya. Ketika Ada beberapa PH tadinya tuh yang mencoba untuk syuting sehat. Awalnya iya seminggu. Minggu kedua tuh udah mulai nggak sehat dan akhirnya sakit. Gitu. Tahun ini ke Medan, gue bilang. Kenapa? Hampir 4-5 tahun terakhir ini gue selalu ngambil proyek itu yang keluar kota semuanya. Jakarta itu kalau udah pepet banget, itu memang ciptanya bagus banget baru gue main. Di sini karakternya menjadi bapak-bapak lagi. Dan selalu menjadi tadinya gue menjadi ibu-ibu. Cuma udah diduluin sama Nela Regar. Udah duluin nama dia kan. Oh gitu ya? Ya udahlah, gue jadi bapak aja deh. Oke. Jadi bapak-bapak bijaksana lagi? Enggak. Karena bapaknya ini nggak bijaksana, karena tidak melihat kondisi anak-anak sekarang, gue push dengan gaya gue dulu. Oh. Ya kan, gue jodohin. Jadi sepil nih ceritanya nih ya. Ya lu edit aja nanti. Ya kan, gue pressure tuh anak gue, dan akhirnya dia cari caranya sendiri, cari jalan sendiri. Ya ini sebetulnya ceritanya lumayan bisa membuat semacam referensi lah ya, bahwa anak sekarang itu nggak bisa dikerasin, nggak bisa dipaksa, nggak bisa diatur segala macam. Bukan berarti kita tuh nggak sayang sama dia, sama mereka, tapi mungkin zamannya itu yang berubah. Bahwa anak sekarang ini punya satu pandangan, satu masa depan yang cuma mereka yang tahu, karena mereka yang pegang perangkat digital gitu ya. Dan mereka ekspor di situ. Om Ucus, terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak waktunya, luar biasa. Saya tidak pernah melihat usang itu, ya. Dan mudah-mudahan selalu bersinar sampai kapan. Jadi manusia itu jangan pernah merasa usang, jangan pernah merasa tua. Jangan berpikir tentang tua, berpikirlah tentang kesehatan. Tua itu pasti, tapi kesehatan itu belum tentu. Jadi kita manusia itu berpikir tentang sehat aja. Insya Allah kita bisa tua dengan damai dan bagus. Jadi berpikir tentang kesehatan. Jangan mikir, udah tua nih, nggak kuat lagi. Enggak. Gue detik ini, umur gue udah sekian ini, masih main motor sampai ke Bali dan Lombok sendirian pakai motor. Gue masih jumpa litan masuk ke hutan, main motor, cross segala macam. Semua orang, nggak usah dicari di Google. Nggak usah. Nggak usah. Semua orang bilang, udah dong Cus, terlalu patah segala macam. Itu urusan kedua. Patah gue harus hati-hati, gue tahu diri juga. Tapi gue lakukan itu, kenapa? Selagi gue masih bisa dan gue masih kuat, gue lakoni gitu loh ya. Nanti ada aja waktunya secara kodrat kita sebagai manusia itu yang membatasi. Kalau sekarang masih oke, gue masih lari pagi, gue masih segala macam gitu. Gue usah cari di Google. Umurnya jangan dicari. Umurnya jangan dicari. Luar biasa. Ya, sekali lagi. Cari aja kesehatan. Nanti umurnya akan sampai di situ. Tepuk tangan sekali lagi Matias Mucus. Terima kasih. Keren ya, luar biasa. Salam dulu. Macam betul aja.